Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Kembali lagi di channel YouTube Bapak. Di sini Bapak akan memberikan pelajaran mengenai buku akidah akhlak dengan materi perilaku tercela. Sebelum memulai, Bapak ingin perkenalan diri dulu. Siapa tahu masih ada yang belum kenal dengan Bapak. Karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal belum tentu juga disayang. Tapi siapa tahu ada yang sayang. Nama Bapak Muhammad Riki Ramadhani, NPM 20.125147. Di sini Bapak ingin membuat tugas dari PPLB Bapak, yaitu middle test untuk memenuhi tugas akhir dari PPLB di sekolah Madrasah Aliyah Miftahul Khairiyah. Baiklah, kita masuk ke materinya. Di sini kita akan belajar mengenai perilaku tercela. Di buku kalian itu terdapat di bab 3. Baik, apa saja perilaku tercela yang akan kita bahas? Kita masuk ke menunya, yaitu ada durhaka kepada orang tua dan meninggalkan sholat. Nah, contoh di sini ada gambar orang yang mau dimakan ular. Itu contoh daripada orang yang tidak mau sholat. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu durhaka kepada orang tua. Baik, sebelum masuk kita akan mengetahui definisi dari durhaka kepada orang tua itu artinya apa. Baik, di sini ada secara bahasa dan secara istilah. Kalau secara bahasa, durhaka kepada orang tua itu disebut dengan ukuk walidain. Ukuk secara etimologi, yaitu bahasa ya, artinya adalah memotong atau memutus, sehingga ukuk walidain artinya adalah memutuskan hubungan dengan keduanya. Nah, kalau secara istilah, menurut Mula Mahdi Naraki menyebutkan durhaka kepada orang tua adalah seburuk-buruknya pemutusan hubungan kekerabatan, dan berpendapat bahwa apapun yang berlaku pada pemutusan hubungan kekerabatan juga berlaku pada tindakan durhaka kepada orang tua. Ia juga berpendapat bahwa durhaka kepada orang tua adalah bentuk keburukan akhlak yang lahir dari ketidakmampuan mengendalikan amarah dan nafsu, serta muncul kebencian, kekikiran, dan kecintaan yang berlebihan pada dunia. Nah, itu tadi definisinya. Kalau secara bahasa, durhaka kepada orang tua itu disebut dengan hukuk walidain. Hukuk artinya memotong atau memutus. Baik, kita masuk ke macam-macam durhaka kepada orang tua. Kira-kira apa saja macam-macamnya? Baik, kita masuk. Yang pertama, berkata kepada orang tua, menentang perintah orang tua, dan memutuskan silaturahmi. Baik, berkata terhadap orang tua. Contoh lain berkata ini di dalam lingkup atau di kampung kita ini seperti membunyikan suara begitu, seperti suara tidak mau ataupun kesal. Nah, begitu. Selanjutnya, menentang perintah orang tua. Kita disuruh orang tua, kemudian kita menolaknya. Itu contoh durhaka. Tapi ada hal yang boleh kita tentang dengan perintah orang tua ini, yaitu apabila kita disuruh orang tua, diperintah orang tua untuk melakukan kemaksiatan, kita boleh menentang perintah tersebut. Kemudian ada memutus silaturahmi, atau kita pergi dari rumah. Itu contoh memutuskan silaturahmi. Semisal ada seorang anak yang ingin sekali membeli motor Aerox, karena tidak dibolehkan, dia sengaja memutuskan silaturahminya. Nah, ada 3 di sininya. Yang pertama, berkata terhadap orang tua, menentang perintah orang tua, dan memutuskan silaturahmi. Selanjutnya, kita masuk ke akibat durhaka. Suatu perbuatan pasti ada akibatnya, baik itu akibat negatif. Perilaku positif pasti mendapatkan akibat yang positif juga. Kalau
perilaku yang negatif pasti mendapatkan akibat yang negatif juga. Karena durhaka ini termasuk akibat yang negatif, maka akibatnya pasti negatif. Yang pertama, haram masuk surga. Kenapa? Karena surga itu terdapat di telapak kaki ibu. Apabila kita durhaka, maka kita akan haram masuk surga. Yang kedua, dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Jelas orang yang durhaka pasti dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tidak termasuk golongan umat Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, dosa yang tidak diampuni. Yang kelima, membatalkan semua amal ibadah. Yang keenam, rezeki sulit. Yang ketujuh, mendapatkan kerugian yang besar. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu meninggalkan sholat. Nah, sholat, orang yang meninggalkan sholat itu pada dasarnya dia telah melakukan dosa yang besar. Karena sholat sebagai tiang utama atau tiang agama di agama Islam. Karena dalam kata Habib Hussein, beliau mengatakan jangan main-main dengan sholat, apalagi meninggalkan sholat, dan berani mengatakan tidak apa-apa masuk neraka. Jangan seperti itu. Orang yang sengaja meninggalkan sholat, maka neraka tempatnya. Sedangkan 1 hari di neraka sama dengan 1000 hari di dunia. Melalui kitab As-Salah Susunan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja tergolong ke dalam dosa besar. Yang paling besar dan lebih besar dosanya dari membunuh, merampas harta orang lain, berzina, mencuri, dan minum minuman keras. Nah, dijelaskan bahwasanya dosa daripada meninggalkan sholat itu lebih besar daripada membunuh. Maka jangan sekali-kali kita dengan sengaja meninggalkan sholat. Selanjutnya kita masuk ke akibat meninggalkan sholat. Nah, yang pertama, akibatnya dihapuskan cahaya iman di wajah. Wajahnya itu seperti gelap. Yang kedua, tidak diterima doanya. Orang yang tidak sholat, namun dia berdoa, itu tidak diterima doanya. Yang ketiga, tidak termasuk dari orang soleh. Yang keempat, tidak termasuk orang beriman. Yang keenam, mati dalam keadaan hina. Dan yang keenam, Allah sempitkan liang kuburnya. Coba lihat di gambar ini. Yang pertama ada azab kubur yang meninggalkan sholat. Seperti saya lihat pedih sekali kan. Seperti dibakar di api neraka. Gambar kedua, orang yang badannya melepuh karena api neraka. Kemudian ada gambar wajahnya menjadi seekor babi, kemudian dililit oleh ular, dan di sini ada sesosok makhluk yang seram. Ini akibat tidak mau sholat. Nah, kita telah mempelajari 2 materi pada hari ini. Yang pertama, durhaka kepada orang tua dan meninggalkan sholat, yang mana keduanya itu merupakan perilaku dosa besar yang apabila kita tidak melakukannya. Baiklah, selanjutnya kita akan mengadakan kesimpulan daripada 2 materi kita ini. Yang pertama tadi, definisi durhaka itu apa? Durhaka itu berasal dari bahasa Arab yang disebut uquq walidain. Uquq artinya
memotong atau memutus, sehingga hukuk walidain adalah memutuskan hubungan dengan keduanya. Selanjutnya ada macam-macam durhaka. Contohnya yang pertama, berkata terhadap orang tua, menentang perintah orang tua, dan memutuskan silaturahmi. Kemudian akibat durhaka. Pertama, haram masuk surga, dimurkai Allah Subhanahu wa taala, tidak termasuk golongan umat Nabi Muhammad, dosanya tidak diampuni, membatalkan semua amal ibadah, rezeki sulit, mendapatkan kerugian yang besar. Kemudian meninggalkan sholat. Dan akibat meninggalkan sholat, dihapuskan cahaya iman di wajah, tidak terima doanya, tidak termasuk dari orang soleh, tidak termasuk orang beriman, mati dalam keadaan hina, dan Allah sempitkan liang kuburnya. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat diterima. Untuk mengakhiri, marilah kita bersama-sama mengucap hamdalah, alhamdulillah.